Hai Cancer, semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang aku mau menghibur dengan general reading untuk bulan Januari. Ini untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Dan kita lihat ya, ada pesan dan energi apa untuk kamu di bulan Januari. Yuk kita mulai. Oke, Cancer, Sun, Moon, and Rising. Sekarang kita fokus ke keuangan, karir, dan usaha kamu di bulan Januari. Yang pertama sudah ada Seven of Swords. Kemudian Eight of Wands. Dan The Devil. At the bottom of the deck-nya ada Five of Wands, sebelumnya Justice, dan sebelumnya Page of Coins. Oke, untuk Cancer. Di sini yang di pekerjaan dan usaha ya. Ada sinyal kuat kamu itu sedang menghadapi persaingan ketat. Persaingan yang benar-benar menguras energi bahkan emosi ya. Di sini kamu lebih baik keluar ya dari persaingan itu. Atau kamu itu ya nggak ngeladenin. Karena yang aku rasakan, makin kamu ngeladenin, maka kamu akan makin terjebak. Orang yang bersaing sama kamu ini kelihatannya lebih licik ya. Jadi meskipun kamu itu sudah berusaha dengan segala daya upaya, tapi kalau kamu menghadapi orang licik, yang ada kamu itu konyol. Nah, ini beberapa dari Cancer ya, diminta untuk bisa tenang, atau kamu itu jangan mau terpancing, apalagi kalau mereka sudah memancing emosi kamu. Dan di sini ya, beberapa dari Cancer lebih baik mengambil waktu untuk bisa keluar. Keluar di sini maksudnya tuh keluar dari arena ya, persaingan. Jadi misalnya kalau di pekerjaan kamu bisa ambil waktu untuk cuti. Mungkin kalau kamu nggak bisa cuti ya ambil waktu untuk mencari tempat yang lebih tenang. Dan di situ mungkin bukannya tenang yang sepi ya, tapi maksudnya kamu itu bisa menenangkan pikiran, nggak terpancing oleh orang-orang yang ingin bersaing secara tidak sehat. Kemudian kalau bisa ya kamu mencari teman yang bisa diajak diskusi. Ini juga maksudnya bisa kalau kamu itu sedang penat ya di kantor atau di usaha juga kamu kayaknya lagi jenuh, lagi banyak pikiran, lagi ruwet. Nah, ada baiknya sejenak kamu melipir, kamu kontak gitu ya, teman atau sahabat. Sekedar ngobrol ringan, bercandaan ya supaya ketawa ketiwi. Karena kalau misalnya kamu terlalu fokus sama pekerjaan atau usaha kamu yang sekarang, dikhawatirkan ya kamu makin terjebak. Dan itu bisa membuat kamu merasa penat ya, kemudian burnout. Di sini juga untuk keuangan ya, kamu harus berhati-hati kalau ada tawaran yang menggiurkan. Biasanya tawarannya itu benar-benar fantastis, kemudian dalam waktu singkat ya, kamu harus menjawab iya atau tidak. Hati-hati, kalau kamu impulsif, kamu terburu-buru ya, tertarik dengan omongan-omongan atau rayuan manis, nanti kamu ada di sini nih. Kamu akan bisa seperti tertipu ya. Jadi jangan sampai kamu itu tergiur oleh tawaran yang terlalu luar biasa, yang di luar dari normal ya, di luar dari kebiasaan. Biasanya memang itu disampaikan secara cepat dan kamu diminta untuk bisa memutuskan dengan singkat. Hati-hati kalau kamu sudah dihadapkan pada keputusan yang benar-benar urgent gitu ya. Nah, dilihat ya, urgentnya itu menyangkut kebutuhan hidup atau enggak. Kalau itu di luar dari kebutuhan yang primer ya, kebutuhan hidup kamu, lebih baik kamu mengambil waktu. Jangan sampai kamu salah melangkah dan nantinya kamu itu kayak terjebak, nggak bisa keluar dari rayuan atau jebakannya si orang yang mungkin niatnya memang menipu ya. Jadi untuk mengatur keuangan dan juga bagaimana kamu menjalankan usaha, hati-hati dengan iming-iming yang mau membantu kamu dengan cara cepat ya.
Dan yang aku rasakan di sini memang persaingannya sangat ketat ya. Di keuangan juga mungkin sekarang ya di bulan Januari ini banyak hal-hal yang harus kamu pertimbangkan. Artinya mengencangkan ikat pinggang dulu ya. Jangan sampai kamu itu mengeluarkan sesuatu yang lebih besar daripada seharusnya. Kalau kamu sudah ingin membeli sesuatu ya, lebih baik kamu cari lagi informasi tambahan. Kelihatannya ya, kalau misalnya kamu udah buru-buru nih, misalnya karena kamu udah nabung sekian bulan, oh ini sudah sesuai dengan yang sudah aku rencanakan nih. Jadi bulan Januari aku ambil tabungan, kemudian aku beli gitu ya. Ternyata setelah kamu beli ada diskon besar-besaran. Ya, tahu gitu ya, nunggu dulu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Di sini yang aku rasakan kamu akan berdealing dengan air signs ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada juga dari fire signs, kemudian juga ada dari Capricorn. Nah, orang-orang ini mungkin beberapa ada yang baik ya, tapi kamu juga harus waspada. Ada beberapa yang berniat tidak baik, cuma ini bukannya berarti harus menuduh gitu ya. Oh, ini dari Gemini misalnya. Oh, ini dari Aries, dari Capricorn. Bukan seperti itu. Tapi kamu cek aja. Dan kalau kamu berurusan dengan orang-orang seperti ini, berarti kamu harus 2 kali cek ya. Cek dan recheck. Ada juga ya beberapa dari fire signs yang akan membawa kabar. Nah, kabarnya seperti apa? Jangan sampai kalau misalnya itu kabar gembira tapi terlalu muluk-muluk. Nah, kalau sudah terlalu muluk-muluk berarti kamu tahu ya, ini adalah too good to be true. Tapi kalau misalnya kabarnya tidak muluk-muluk ya, atau kabarnya itu biasa-biasa aja, kamu juga perlu memasukkan ke dalam pertimbangan kamu dalam terutama ya mengelola keuangan. Jadi di sini kamu benar-benar harus berhati-hati ya, intinya berhati-hati. Kemudian juga yang aku rasakan, sebaiknya di bulan Januari ini mungkin wait and see gitu ya. Karena sebenarnya kamu itu sudah bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan penghasilan ya. Apakah itu tambahan atau bonus. Tapi mungkin ada sesuatu atau dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Ada yang belum sempat ditandatangani gitu ya. Karena ada kesibukan dari atasan atau ada perubahan dari schedule, kamu bersabar aja. Yang penting kamu sudah menunaikan tugas kamu ya, kalau di pekerjaan, tugas-tugas itu sudah beres, di usaha juga gitu ya. Ada baiknya kalau usaha mungkin ini waktunya juga untuk beres-beres. Meskipun di akhir tahun kemarin kamu sudah beres-beres, tapi kayak sekarang tuh benar-benar dicek lagi apa yang kurang, apa yang belum ya, supaya nanti ketika kamu sudah launching produk yang baru atau kamu mau membuka cabang baru, merintis usaha, nah kamu itu benar-benar sudah siap. Karena yang aku rasakan memang di tahun 2024 beberapa dari Cancer ini banyak mengalami persaingan ya, dan juga ya banyak challenge ya. Mudah-mudahan challenge-nya itu beratnya di awal-awal, nanti menjelang pertengahan sampai ke akhir itu makin ringan. Atau kamu makin mumpuni gitu ya. Overall di bulan Januari, Cancer harus berhati-hati dalam keuangan ya. Kalau misalnya kamu baru merintis usaha, kamu mulai dengan kecil-kecilan aja dulu. Atau kalau kamu punya hobi baru, nah jangan sampai kamu mengeluarkan uang itu berlebihan di awal. Karena hobi kan untuk jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya kamu itu udah jor-joran di awal, takutnya kamu cepet bosen, dan kamu harus bisa bedakan ya, ini hobi yang benar-benar kamu sukai atau hanya ikut-ikutan. Kalau benar-benar kamu sukai, berarti kamu itu perlu telaten dan konsisten. Nggak bisa di awal itu segala sesuatunya udah langsung jadi. Jadi kayak belajar aja gitu ya, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer di bulan Januari soal keuangan, usaha, dan pekerjaan?
You are good enough. Oke. Ya, jadi di sini kalau misalnya kamu itu jor-joran ya, mengeluarkan uang yang lebih banyak dari seharusnya, kamu harus cek apakah memang itu keperluan kamu atau kamu ingin menyenangkan orang lain. Ya, jadi motifnya apa? Kayak hobi juga ya. Apakah benar-benar itu sesuai dengan passionnya kamu, sesuai dengan yang kamu sukai, atau kamu ingin menyenangkan orang lain, atau dituntut oleh orang lain. Karena di sini yang aku rasakan, sebenarnya dengan keuangan yang ada, kamu itu cukup-cukup aja. Kalau misalnya ada yang menawarkan, yuk ikut investasi ini, yuk ikut arisan ini gitu ya. Apakah kamu perlu? Apakah kamu memang ingin gitu ya? Jangan sampai kamu itu hanya ikut-ikutan atau merasa nggak enak, atau mungkin kamu itu kayak greedy gitu ya, ingin terus menambah dan menambah. Padahal sebenarnya yang sekarang sudah cukup. Nah, jadi itu juga salah satu saran bagaimana kamu bisa bersyukur dengan yang kamu punya sekarang dan menjaga yang kamu punya, jangan sampai kamu itu berlebihan akhirnya malah boncos. Oke, satu oracle advice lagi ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer? Surprise! Nah, jadi kelihatannya ya, kalau misalnya kamu itu bersyukur, tidak muluk-muluk ya, tidak tergiur oleh sesuatu yang muluk-muluk, kamu malah akan mendapatkan kejutan yang mudah-mudahan itu akan lebih baik daripada yang sekarang kamu bayangkan. Jadi hati-hati gitu ya, kalau misalnya kamu itu ingin melakukan sesuatu dengan terburu-buru dan mengeluarkan uang banyak, siapa tahu ya ketika kamu bisa menahan diri, kamu malah mendapatkan yang lebih baik. So, untuk bulan Januari, kamu bersyukur aja dulu dengan apa yang ada, merasa cukup ya, dengan begitu kamu akan bisa menarik energi positif, dan mudah-mudahan di bulan berikutnya kamu sudah bisa meningkatkan lagi. Kalau ingin mencari pekerjaan baru atau mencari hal-hal baru gitu ya, usaha sampingan, mudah-mudahan di bulan Februari dan berikutnya kamu sudah bisa mendapatkan yang lebih baik daripada yang ditawarkan sekarang. Oke, so demikian dulu reading untuk Cancer. Semoga membantu. See you and take care.